Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Neta memperkenalkan salah satu SUV andalannya yang nantinya akan dijual di Indonesia. Ini dia Neta X, produk kedua dari brand asal Tiongkok tersebut. Sama-sama listrik juga dengan Neta V2, tapi dia memiliki dimensi yang lebih besar dan lebih besar dibandingkan rival-rival yang ada di Indonesia. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa kelengkapannya, ikuti terus video ini. Oke, saat ini kami melakukan proses syuting pada saat sebelum peluncuran resminya. Neta Indonesia menyebutkan bahwa mobil ini akan diluncurkan secara resmi kemungkinan besar di Gias 2024 mendatang. Dan belum ada spesifikasi juga yang dibocorkan ke kami, tapi nggak apa-apa karena di Thailand mobil ini sudah ada sebenarnya, di Cina juga sudah ada, dan di Malaysia pun juga sudah ada. Ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, dimensinya cukup besar. Dia mencapai panjangnya 4.619 mm, yang artinya dia lebih besar dibandingkan Omoda E5, kemudian lebih besar dibandingkan BYD Atto 3, dan juga tentunya MG ZS EV. Oke, secara tampilan Neta X ini cukup agresif, cukup futuristik, dan dia memang desain-desain mobil Tiongkok banyakan memang. Bisa lihat di bagian depannya, ini lampu LED seperti ini, nih di bagian atas, dan headlampnya berada di bagian bawahnya, karena ya banyak sekali mobil Tiongkok yang menganut desain seperti ini. Dan juga untuk grill dia tidak ada karena dia merupakan penggerak listrik murni. Sekarang kita lihat apa yang dibalik kap motornya, let's go. Dan ini dia apa yang ada di balik kap motor listriknya. Bisa dilihat seperti ini, dia ada motor listrik, kemudian ada controller unit, dan dia merupakan penggerak roda depan. Jadi saat ini kami belum mengetahui spesifikasi resmi dari Neta X. Tapi jika melihat di pasar Hong Kong dan juga di Thailand, itu sudah ada yang versi short range dan standard range. Motor listriknya satu, dia bertenaga 163 PS, serta torsi 201 Nm. Tapi untuk baterainya dia terbagi menjadi dua, yaitu 51,2 kWh dengan range klaimnya mencapai 401 km, dan baterai berkapasitas 62 kWh yang klaim range-nya mencapai 501 km. Tapi itu menurut metode CLTC. Dan memang bisa dilihat ini seperti ini. Sayangnya dengan sisa space yang ada di bagian atas ya, dia tidak dijadikan front trunk. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Dan bisa lihat bagian sampingnya seperti ini keren sekali dia desainnya. Bagian atas seperti ini, ada roof rail. Kemudian warnanya juga ini biru yang keren, biru yang berkelas. Tapi memang mirip-mirip dengan birunya di Volvo ya. Kemudian kita lihat bagian wheel arch-nya, dia menggunakan fender berwarna hitam seperti ini. Ini ala-ala SUV yang maskulin ya. Dan juga velg dia menggunakan diameter ring 18 yang dibalut dengan ban 225/60 ring 18. Velg pun sudah two-tone berpalang 5, dan tentu ini sesuatu yang advance dan menarik. Nggak advance dan menarik sih sebenarnya, harusnya seperti ini karena dia sudah menggunakan soket CCS Type 2 DC fast charging, bukan GBT seperti standar di Cina. Dan kita lihat ke bagian spionnya seperti ini, dan dia ada kamera nih, kamera 360, di bagian depan juga ada kamera. Dan nah, ini ada yang menarik dari Neta X, dan juga di waktu itu di Neta GT ya, karena ada barcode di bagian sini. Ini bukan barcode untuk BBM subsidi ya, tapi ini untuk mengecek VIN number. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya, dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, kemudian lukannya keren, dan sini berwarna hitam. Kita lihat bagian belakangnya. Dan ini dia bagian belakangnya keren, senada dengan bagian lainnya, dia futuristik dan modern. Apalagi dia ini identik mobil Tiongkok memang seperti ini, lampu yang menyambung. Nggak cuma mobil Tiongkok sih, tapi banyak mobil modern yang menerapkan desain seperti ini. Kemudian ini bagian belakangnya tampak tidak terlalu ramai ya, agak sepi, hanya ada logo Neta dan juga X. Dah,
nggak ada embel-embel lain. Di bagian bawah juga dia berwarna hitam seperti ini. Jadi bagian bawah mobil ini itu semuanya warna hitam, tapi bagian bawahnya ada perpaduan warna krom dan ada reflektor di bagian sini. Kemudian bagasi tentu dia sudah mekanisme elektrik. Mantap. Tombol untuk menutup ada di bagian sini, dan bagasi ini cukup luas. Kita lihat bagian bawahnya, ya dia memang tidak ada ban serep ya, sudah seperti ini saja, hanya tempat penyimpanan tertutup, dan di sini ada travel chargernya. Tapi ini secara bagasi mungkin dia lebih luas dibandingkan Chery Omoda E5 tentu, karena secara dimensi dia lebih besar, dan juga dia lebih besar dibandingkan BD atau 3. Oke. Sudah puas membahas bagian luarnya, kita ke bagian interior. Dan ini dia baris kedua dari Neta X. Sangat leluasa ya, kesan pertamanya bisa dilihat. Wah, ini paha saya bisa cukup tersangga dengan baik oleh joknya. Kemudian untuk headroom dia cukup luas, sangat luas bahkan ini. Ini posisi berkendara 175 cm orang di depan saya yang berkendara. Kemudian untuk headroom, nah ini juga sangat luas, meski dia memang di sini ada lekungan di bagian sini karena dia dilengkapi dengan panoramic sunroof. Dan ada dua versi ya warna interior dari Neta X, ada yang warna orange seperti ini dan juga ada yang warna hitam. Ada unit yang warna putih tuh, dia berwarna hitam. Dan kelengkapan lainnya, sebelum membahas kelengkapan, bagian tengah, karena ini merupakan mobil listrik dedicated, jadi dia tidak ada channel sama sekali, benar-benar luas, bisa menggerakkan kaki dengan bebas. Dan juga di sini ada tempat penyimpanan dan ada ventilasi AC, meski dia belum bisa diatur secara individual. Dan ada USB Type A dan Type C. Lampu WW kabin di bagian belakang ada, dan dia elektrokromatik, jadi untuk menyalakan matikan nih disentuh seperti ini. Dan untuk jok belakang ini bisa dibuka secara 60-40, tapi dia tidak bisa diatur untuk tingkat kerebahannya. Kemudian di tengah masih ada armrest tentunya, yang enak nih armrestnya, nggak kayak mobil Jepang ya, yang armrestnya agak lemes jadi ke bawah gitu. Ini steady, mantap sekali. Kemudian sini bisa buka apa ya? Nah ini bisa dibuka lagi, jadi seperti ini. Wow, keren. Jadi bisa jadi cup holder, bisa juga jadi tempat penyimpanan. Mantap. Oke, sekarang kita beralih ke bagian depannya untuk melihat apa saja fitur yang ditawarkan oleh mobil ini. Dan sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudinya. Ini rasanya saya nggak sabar untuk mengendarai mobil ini, karena ini benar-benar posisi duduk yang sangat baik, sangat nyaman, dan juga ergonomis. Ini bisa diatur secara tilt maupun teleskopik yang sangat leluasa. Untuk postur tubuh berapapun Anda, ini akan sangat menyenangkan ketika mengendarai mobil ini. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah joknya seperti ini, dia model bucket. Ini sama kayak di di Chery Omoda E5 ya, model joknya seperti ini, jadi tidak terpisah untuk bagian headrestnya. Terkesan sporty dan juga cukup keren. Oh, ada voice command ya, voice commandnya udah bisa bahasa Inggris, nggak bahasa Mandarin lagi. Kemudian yang ketiga adalah tombol di mobil ini sangat minim. Mana coba tombolnya? Cuma di sini, di sini. Ini tombol hazard udah nggak ada lagi. Ini juga identik dengan mobil listrik asal China yang memang mungkin terinspirasi dari Tesla ya, Tesla Model 3 yang buttonless, yang benar-benar tombolnya itu minim. Dan sekarang kita lihat bagian yang ada di head unitnya. Ini keren di sini nih. Jadi ini ada beberapa pengaturan yang bisa Anda buka atau tutup, seperti misalkan sunroof. Ini bisa di bagian sini. Sunroof jadi dia tidak memiliki tombol fisik sama sekali. Kemudian bagasi di sini nih. Dan ini untuk melipat dan juga mutu spion, tapi harus ditutup dalam keadaan tertutup. Dan untuk mengatur kaca spion ya, Anda menekan tombol bagian sini. Kemudian untuk mengejasnya di bagian ini nih, di bagian setirnya. Ini red mirror seperti ini. Ini lagi dalam keadaan terlipat ya. Ini sama dengan di Wuling Cloud EV seperti ini untuk pengaturan dari spionnya.
Kemudian ini masih banyak lagi sebenarnya, lokal media, kemudian lokal photos, Neta Voice karena dia memiliki voice command sudah bahasa Inggris, around view monitor 360 degree, phone setting, my account, Neta Assistant, sistem upgrade. Kemudian untuk AC juga ada di bagian sini pengaturannya. Tuh 2, 3. Ini untuk, nah ini sama dengan di Neta V2 ya, jadi udah benar-benar semua pengaturannya ada di layar head unitnya. Roof, shade close, kemudian lampu juga ada di bagian head unit, jadi nggak ada lagi stok untuk mengatur lampu atau tombol di bagian dashboard. Adjust mirror, kemudian mode berkendara ini ada banyak, ada 3, Eco, Comfort, Sport, dan juga One pedal. Energy recovery atau regenerative braking ini juga diatur dari layar head unit. Kemudian AC off, auto hold, tailgate juga di bagian sini. Yang kita lihat lagi, wah masih banyak nih, ada race mode, kemudian ada car wash mode. Car wash mode ini biasanya untuk menutup spion dan untuk matikan beberapa perangkat seperti kamera 360 atau juga sensor parkir. Nah, kita lihat lagi apa aja yang di sini. Electric parking brake juga ada di bagian head unit. Tuh. Kemudian hill descent control juga bagian sini. Doors and windows, tailgate opening ini bisa diatur ketinggiannya high, medium, low, close window on lock. Kemudian ADAS banyak, forward collision warning bisa diatur juga, emergency lane keeping system, rear cross traffic alert, door open warning, automatic emergency braking, cruise control sudah adaptif tentunya, emergency lane keeping assist, blind spot. Kemudian di mana untuk mengaktifkan adaptif cruise controlnya? Ada di bagian sini. Jadi Anda ke D, kemudian ketika Anda berkendara, nah Anda tinggal ke bawain lagi, itu bisa aktif untuk adaptif cruise controlnya. Kemudian lihat lagi layar head unitnya, lighting, ini bisa diatur nih dome lights-nya, mau auto itu ketika pintu terbuka. Kemudian energy, baterai insulation mode, charging connector immobilizer, schedule charging. Nah ini bisa diatur juga ketika Anda menge-charge di rumah, itu mau berapa lama pengisian dayanya, Bluetooth, kemudian lain-lain. Nah terus juga ada tampilan lagi di sini nih, energy. Nah ini tinggal berapa persen baterainya di sini. Dan untuk instrumen caster ini sama dengan Neta V2 ya. Jadi ini nggak bisa diatur apa-apa, tapi cukup banyak informasinya. Seperti ini, sisa baterai bukan dalam persentase, tapi dia range 280 km, trip, kemudian power berapa yang disalurkan, odometer, PRND. Jadi untuk konsumsi listrik segala macam ada di bagian sini, ada di bagian instrumen caster. Dan untuk bagian lain, yang keren juga perpaduan warnanya. Jadi dia perpaduan warna oranye, hitam, dan juga ini ring AC-nya ini berwarna gold seperti ini, keren, berkelas. Ada tempat penyimpanan di bagian sini. Ini harusnya wireless charger sih, karena dia agak tinggi tempatnya. Kemudian ada cup holder, ada tempat penyimpanan lagi di bagian tengah, tempat penyimpanan lagi yang sangat besar di bagian bawah. Kemudian ini center console yang cukup luas, sangat luas sebenarnya. Dan untuk setirnya dia menggunakan flat bottom dan juga flat top. Oke, di Bandung kemarin kami sudah membuatkan video first impression-nya, dan kali ini pada ajang Gias 2024 kami berkesempatan untuk langsung mengetes first drive dari mobil ini nih, Neta X. Oke, langsung saja, let's go. Dan sekarang saya sudah di balik lingkar kemudi Neta X untuk merasakan ya, rasa berkendara meski di area yang terbatas, tapi nggak apa-apa. Saya akan sedikit menginformasikan bagaimana rasanya. Well, ya yang pertama adalah ini posisi berkendaranya cukup ergonomis ya, pas gitu loh. Tapi emang kalau lebih rendah lagi posisi joknya tuh mungkin lebih enak. Terus juga kekedapan kabin ini juga terbilang di atas rata-rata. Ini terasa kedap di dalam kabinnya. Oke, radius putar, atas. So far so good, memang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi ya cukup pas aja gitu.
Kemudian langsung ke bagian suspensi. Ini karena banyak obstacle suspensinya, kita tes aja. Empuk ya, dia lebih ke arah empuk, bukan yang kaku suspensinya. Tapi memang empuknya itu dia memang ada gejala geol-geolnya gitu loh. Jadi ini agak terlalu empuk sih sebenarnya. Iya. Ini kalau di kecepatan tinggi di tol gitu ya, kemudian melakukan manuver, itu pasti akan muncul gejala body roll yang cukup lumayan gitu. Bisa dipastikan tuh. Ini nanti ada obstacle prosedur yang besar, nanti kita tes karena untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya suspensinya. Apa prosedur besarnya. Oh iya. Iya, empuk banget ini. Dia sampai ribuan tuh 2 kali. Tapi nggak apa-apa sih. Sisi positifnya ya ini EV yang nyaman, yang empuk, tapi mungkin agak nggak sporty kali ya. Ini nggak apa-apa. Kalau Anda menginginkan sebuah SUV listrik yang nyaman, ya pilih aja Neta X ini. Kemudian langsung kita coba akselerasinya ya. Iya, dia gradual, memang nggak yang agresif gitu ya. Tapi memang dia tenaganya kalau dibandingkan dengan pesaingnya seperti BYD Atto 3, kemudian Chery Omoda E5, dia tuh bukan yang terbesar gitu. 165 dk, statusnya 201 Nm. Ya kalau ada menginginkan sebuah SUV listrik yang futuristik, yang tenaga mesinnya tenaga motor listriknya yang nggak melimpah banget gitu ya, ya ini pas sih. Akselerasi sih diklaim tuh sekitar 9,5 detik kalau nggak salah ya, sampai 100 km per jamnya. Nah, nanti kita akan tes pada saat mobil ini sudah bisa kami pinjam untuk long term review. Tapi overall, ya ini benar-benar SUV listrik asal China yang modern gitu. Tombol fisiknya minim, cuman ada di bagian sini, di bagian setir aja. Kemudian di sini ada penyimpanan. Benar-benar seamless sekali, benar-benar minimalis dan terkesan modern. Jadi kami simpulkan ini merupakan salah satu SUV listrik yang cukup bersaing di kelasnya, karena banyak banget pemain mobil listrik terutama asal China yang bermain di segmen ini dengan price range yang sama. Oke, jadi begitulah hasil video first drive kami terhadap Neta X. Mobil ini dijual dengan harga saat gas ini ya, 460 jutaan rupiah. Belum tahu harga pastinya berapa, tapi yang sudah pasti adalah mobil ini bakal bersaing dengan banyak sekali mobil listrik di kelasnya seperti GAC Aion Y+, Chery Omoda E5, Wuling Cloud EV, BYD Atto 3, hingga Hyundai Kona dan juga MG ZS EV. Oke, sekian dulu videonya. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.